Kita di bulan Ramadan, kemudian kita di 10 akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan mulia. Ada dijanjikan oleh Allah, ada satu malam yang disebut malam itu sebagai malam Lailatul Qadar, yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan itu malam dirahasiakan oleh Allah. Di antara sepanjang bulan Ramadan, dan di antara bulan Ramadan, bahwa Lailatul Qadar lebih banyak terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Dan di antara 10 akhir itu nanti ada di hari-hari ganjil. Itu ceritanya semacam itu. Di hari ganjil lebih banyak terjadi daripada di hari genap. Di 10 akhir Ramadan lebih banyak terjadi daripada di hari-hari sebelumnya. Itu berita dari baginda Nabi SAW. Akan tapi kadang cara kita memahami seolah-olah ini cara kita memahami kadang hanya memilih tanggal 21 saja, 23 atau 27 saja. Dan kalau ada orang menghidupkan malam Lailatul Qadar hanya milih tanggal 21, itu sudah merupakan sebuah kebaikan daripada tidak sama sekali. Akan tetapi kalau kita amati, ada sebagian masjid, maka ini motivasi untuk kita semuanya. Ada sebagian masjid kalau sudah ada kegiatan yang sifatnya memilah hanya 21-an saja, di masjid sana tambah 23, di masjid sana 25, itu akan menjadikan jamaah itu lemah di selain hari yang telah ditentukan. Sebuah masjid mengadakan acara malam Lailatul Qadaran misalnya di tanggal 21. Di malam itu orang banyak beriktikaf. Dari berbagai tempat akan datang ke tempat tersebut. Akan tapi di hari berikutnya sudah tidak ramai lagi. Bahkan mungkin orang yang sudah menghadiri tempat ini, di saat diajak menghadiri ke tempat yang lain di hari 23 misalnya, dia mengatakan aku sudah kok di tanggal 21. Yang biasa mengadakan di tanggal 27, di saat bertemu tanggal 21 diajak untuk menghidupkan malam tersebut, dia berkata, nanti kegiatan saya di masjid saya tanggal 27. Sehingga masjid ini menjadi susah untuk dimakmurkan setiap malamnya. Tapi hanya ramai di malam-malam tertentu. Dan ini harus kita rubah. Berita baginda Nabi SAW tidak kita pahami, jangan dipahami seperti itu. Kita paham bahwasanya Nabi menyebutkan begitu, tapi Nabi itikafnya 10 akhir Ramadan. Ini full 10 akhir bulan Ramadan. Jadi bukan dipilah mana yang ganjil, mana yang genap. Sebab Lailatul Qadar bisa saja datang di hari genap, bisa datang di hari ganjil, bisa datang di hari genap, di hari ganjil. Makanya kita ingin membangun satu tradisi baru, bahwasanya biarpun di hari genap kita tetap, hari ini genap, bahkan hari ini malah kita muqaddimah, belum masuk ke 10 akhir Ramadan, tapi kita lebih maju semalam. Tujuannya adalah kita ingin lebih sempurna. Tentu lebih bagus kalau seandainya kita mengadakan itikaf dari awal Ramadan, bagus. Cuman minimal 10 akhir Ramadan, ayo kita seriusi. Baik, kemudian apa yang hendaknya kita lakukan di malam-malam seperti itu? Ini penting, amalan yang bisa kita lakukan apa sih? Tentu amalan yang bagus di malam Ramadan adalah antara baca Al-Quran, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan melakukan sholat. Di antaranya tarawih. Dan kita jangan membatasi hanya tarawih saja, banyak amalan yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Yaitu orang yang pas di malam Lailatul Qadar, dia bisa menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya kebaikan yang dilakukan saat itu menyamai, bahkan lebih khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada kebaikan itu jika dilakukan di 1000 bulan. Artinya luar biasa keberuntungan. Sehingga orang yang rindu betul dengan Lailatul Qadar, rindu amal, dia mencari
dan menjaga jangan sampai Lailatul Qadar datang dia dalam keadaan terlelap dalam tidurnya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah memulai pada malam hari ini, dan semoga kita bisa istiqomah nanti sampai Lebaran kita bisa hadir di sini, dan tentunya nanti acaranya tetap rutin insyaallah, akan kajiannya lebih dalam insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hari ini sekedar mukaddimah apa yang hendaknya kita lakukan. Biasa lakukan sholat, tapi ada satu amalan yang dahsyat, yaitu merenung. Merenung. Jadi ibadah itu ada namanya ibadahnya jasad, beribadah, sholat, sujud, ruku, baca Al-Quran dan lainnya. Ada amalannya fikir, namanya tafakkur. Dan tafakkur sa'ati khairun ibadatis sanati. Merenung sesaat itu, kata Qadhi Iyad, seorang ulama mengatakan bahasanya kalau orang bisa merenung sesaat saja, 1 jam itu lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan, daripada ibadah 1 tahun. Merenung inilah yang menjadikan ibadah kita itu hidup, ibadah kita bermakna, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Makanya insya Allah silsilah nanti ada renungan. Urusan kita dengan Allah akan kita renungi dengan sedalam-dalamnya, sampai seorang hamba menyadari kalau banyak salah kepada Allah, nanti ujung-ujungnya dia memohon ampun dengan serius karena hasil sebuah renungan. Istighfarnya orang yang tidak merenung itu istighfar yang kadang perlu diistighfari. Dia tidak istighfar yang serius, bukan istighfar atas dasar dia menyadari kesalahannya kemudian mohon ampun, enggak, hanya sekedar astagfirullahaladzim, bukan itu. Karena istighfarnya tidak dibarengi dengan renungan, maka istighfarnya istighfar hambar. Kata Rabi Adawiyah, istighfar yang perlu diistighfari, istighfar yang tidak dengan penuh kesadaran. Jadi istighfarnya saja kayak dosa. Kenapa? Karena dia tidak dengan kekhusyuan menyadari kesalahannya. Dan menyadari kesalahan ini perlu renungan. Dan renungan ini untuk belajar loh malam ini. Tidak hanya di malam ini, nanti di luar Ramadan Anda harus punya waktu di malam hari atau kapan Anda sendiri dengan Allah. Anda dengan Allah, mengingat diri Anda, membaca hidup Anda, salahku di mana, kejelekanku mana, kemudian setelah itu diadu kepada Allah, ya Allah, dosaku yang itu ampuni, dengan tetesan air mata. Maka merenung itu penting. Makanya di saat hadir renungan begini, kalau bisa semuanya bisa sama-sama kita, ayo khusyuk. Kalaupun sholat bagus, tapi sholat yang melantur kalau tidak dibarengi dengan ilmu khusyuk. Jadi renungan itu penting sekali. Ini hanya sekedar belajar. Dalam setiap kehidupan Anda, setiap hari Anda harus punya waktu merenung khusus. Kalau perlu ibadah itu Anda bagi 3. Kalau Anda punya waktu 1 jam sehari, setiap malam Anda melakukan sholat, melakukan ibadah, kalau bisa Anda bagi 3. Pertama, ibadah seperti orang lain beribadah, sholat, sujud 20 menit kurang lebih. Setelah itu Anda merenung 20 menit, merenungi kehidupan Anda, urusan Anda dengan Allah. Kemudian setelah itu urusan Anda dengan saudara, urusan Anda dengan anak-anak, merenungi bagaimana aku dengan anakku, sudahkah aku arahkan ke tempat yang benar anak-anakku, sekolahnya di mana, dan seterusnya. Sampai Anda menyadari kalau memang Anda salah, akui, nggak usah congkak di hadapan Allah. Allah Maha Kasih, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Maha Pengampun, Allah akan ampuni. Barulah nanti sepertiganya Anda mengadu, ya Allah, mengadu kepada Allah atas dasar kesadaran renungan tadi. Sehingga kalau Anda berdoa khusyuk, ya Allah, ampuniku ya Allah, dosaku kepada orang tuaku ya Allah, saat itu aku sering marah kepada orang tuaku ya Allah, kepada istriku ya Allah, istriku ya Allah. Memohonnya atas dasar renungan, khusyuk permohonannya, dan itulah doa yang akan dikabul oleh Allah, doa yang dihadirkan dengan kekhusyuan. Jadi merenung itu penting. Termasuk bisnis kita renungi, supaya tidak sampai kita berbisnis dengan yang haram. Kadang orang tertipu. Kita baca, saat ini kita lagi baca kitab Al-Kashf wa Tabyin karangannya Imam Ghazali tentang orang-orang tertipu. Di situ dijelaskan orang tertipu karena dia kurang merenung. Dia beribadah tapi dengan keharaman, bajunya haram, makanannya haram. Bagaimana akan dikabul oleh Allah? Dan dia tidak sadar. Bahkan mungkin dia bolak-balik umroh, Masya Allah, umroh keluarga, rebutan waris belum beres. Karena dia tidak merenung, dia melakukan kebaikan, seolah-olah itu kebaikan, akan tapi ternyata nilainya kejahatan. Sepertinya dia umroh, menangis di depan Ka'bah, ternyata itu maksiat. Kenapa? Biaya yang dipakai adalah dari haram. Ayo. Ya, maka merenung itu penting sekali. Insya Allah kita hadirkan nanti renungan.
Tidak panjang, akan tapi nanti renungan urusan kita kepada Allah, nanti urusan kita dengan orang tua, urusan kita dengan saudara, urusan kita dengan anak, urusan kita dengan tetangga, nanti kita bahas urusan kita dengan harta kita, usaha kita hadirkan renungan nanti. Kemudian amalan yang kita lakukan di sini renungan, habis itu kita lakukan sholat tasbih. Dan jadikan ini kebiasaan nanti di luar ini. Adapun sholat tasbih kalau tidak bisa setiap malam, paling tidak seminggu sekali deh. Anda bisa pastikan hari yang paling longgar bagi Anda jadikan untuk sholat tasbih. Sebab sholat tasbih adalah sholat yang dianggap sebagai sholat yang luar biasa dengan janji-janji pahala dan pengampunan dari Allah. Kalau bisa setiap malam lakukan, kalau nggak bisa minimal setiap minggu. Kalau tidak bisa setiap minggu. Kalau setiap minggu nggak bisa, ya setiap bulan deh. Kalau setiap bulan tidak bisa, setahun sekali deh. Kalau setahun sekali nggak bisa, pokoknya jangan mati sebelum melakukan sholat tasbih. Paling tidak, kurang lebih seperti itu sholat tasbih. Dan kalau sholat tasbih kita lakukan di malam ini, tadi sudah tarawih, bisa punya makna menghidupkan qiyamul Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tasbih itu. Tentang riwayatul tasbih memang diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan tentang kebenaran tentang sholat tasbih. Kebanyakan ulama sudah mengatakan itu benar dan bisa diamalkan. Dan mari tidak usah ragu-ragu melakukan sholat tasbih. Nah, adapun sholat tasbih nanti adalah dengan membaca tasbih. Membaca tasbihnya nanti adalah 75, 75, 75, 75. 150 kali 2. Setiap satu rakaat 75 tasbih. Kalau ketinggalan, ya ini kurang lebih lah begitu. Sebisa mungkin kita menghitung. Nah, 75 kapan dibacanya adalah sebelum kita baca surat Al-Fatihah, kita baca 10 kali. Kemudian nanti sebelum rukuk 10 kali. Saat rukuk 10 kali. I'tidal 10 kali. Yang 15-nya mana? Sebelum yang pertama 15 kali. Pertama 15 kali. Kemudian setelah itu setelah Fatihah sebelum rukuk 10 kali. Kemudian waktu rukuk 10 kali. Waktu i'tidal 10 kali. Waktu sujud 10 kali. Sujud lagi 10 kali menjadi 75. Ada perbedaan antara sebagian mengatakan tidak ada sebelum Fatihah diganti sebelum berdiri. Jadi waktu habis sujud kemudian tidak duduk lagi membaca tasbih baru berdiri. Cuman kalau cara ini sering kita lupa. Dua-duanya boleh. Baik. Kemudian itu dilakukan 2 rakaat dengan 2 rakaat. Berarti jumlahnya 300 tasbih. Kalau ketinggalan tasbih yang pertama kok tidak 15, boleh nanti di 15-nya dilengkapi di setelahnya. Kalau misalnya kalau tadi lupa kok hanya 10, lengkapi nanti di bacaan selanjutnya. Nanti ikuti saja nanti kegiatannya. Kemudian setelah itu kita baca zikir, ada zikir kita baca namanya Al-Wirdul Fatih. Terserah Anda baca zikir apa saja boleh. Zikir yang diajarkan oleh guru-guru Anda, bismillah. Yang jelas harus ada kita zikir. Nah, kalau Wirdul Fatih nanti kita baca, mungkin bukunya sudah dibagi. Itu biasa dibaca oleh anak santri setiap tahajudan. Tahajud boleh doa apa saja, boleh Anda berdoa apa saja. Cuman paling tidak harus ada doa yang diajarkan Nabi, yang warid, yang rapi. Kita perlu bimbingan doa apa sih? Kalau berdoa kadang doa sendiri itu nggak ketemu, hanya doa bingung nih. Apa yang paling bagus untuk saya hadirkan dalam panjatan doa? Kadang doanya bingung. Boleh Anda doa dengan bahasa Indonesia. Allah Maha tahu dengan bahasa Anda kok. Anda boleh baca dulu. Coba nanti gitu ada Wirdul Fatih, itu kita ambil dari zikir-zikir yang dibaca baginda Nabi dan juga anjuran-anjuran dari baginda Nabi SAW. Kemudian dalam Wirdul Fatih ini kita masukkan dari selama ini kita ajarkan. Bagaimana kita berbakti pada orang tua dan seterusnya. Maka dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Fatihah yang pertama adalah untuk dihadiahkan kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat. Fatihah yang pertama, kita Al-Fatihah kepada baginda Nabi SAW dengan harapannya itu.
Allah mengabul hajat kita. Kan ada riwayat dari Rasulullah bahwasanya suatu ketika ini, kenapa kok pakai Fatihah ini? Suatu ketika Nabi Muhammad lagi duduk-duduk, dibuka pintu langit, datang malaikat. Kalau bicara pintu langit jangan bertanya kayak apa pintu langit. Yang jelas turun malaikat, lalu malaikat berkata, ya Muhammad abshir binuraini. Ya Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya. Dua cahaya ini apa? Uti tahu malam yu'ta ahadun min qablik. Yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Dua cahaya. Nabi penasaran, mahuma, apa dua cahaya itu? Malaikat memberikan kabar, Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan bungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha ila wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf saja kecuali menjadi sebab engkau diberi, sebab dikabul doa. Inilah dasarnya kenapa para masyaikh, para ulama setiap doa ujung-ujungnya Al-Fatihah. Kenapa? Menyertakan Fatihah dalam doa agar dikabul doanya. Makanya coba kalau kita sebelum membaca zikir ada Fatihah, setelahnya nanti ada Fatihah lagi. Ada anjurannya. Karena di dalam Fatihah yang pertama, kedua, ketiga ini sifatnya juga ada doa. Doa untuk kita dengan menyebut agar kita tidak lupa dengan baginda Nabi, dengan sahabat, dengan ahli bait Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Fatihah yang kedua, agar kita tidak lupa dengan orang yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang tua yang telah mendahului kita. Karena yang sering kita itu lupa dengan orang tua, sering lupa kita dengan guru-guru, maka kita ikat dalam amalan sehari-hari. Bahkan Fatihah 3 kali untuk anak-anak santri baca setiap sholat. Sebetulnya itu kan untuk kami amalkan sendiri yang sering lupa. Kami sering berdoa banyak, mungkin lupa dengan ibu kita, dengan ayah kita. Maka kalau sudah melakukan Fatihah ini gak akan lupa. Karena apa? Dalam Fatihah ini akan disebut orang-orang yang kita maksud. Yang kedua Al-Fatihah Habibin Rasulullah. Yang kedua adalah Auliya Solihin, untuk para aulia, orang soleh dari barat dan timur. Kemudian disebut mbah-mbah kita, orang tua kita. Kemudian diumumkan kepada kaum muslimin, semoga Allah mengampuni mereka, mengangkat derajat mereka, mendoakan kita. Dalam Fatihah ini kita mendoakan, ujung-ujungnya adalah ada Fatihahnya. Yang Fatihah yang ketiga adalah agar kita ingat kepada orang tua kita. Kami kalau setiap sholat kok lupa dengan guru, saya anggap sudah durhaka dengan guru saya. Kalau saya setiap sholat tidak mendoakan orang tua saya kayak durhaka banget. Jadi saya tidak pengen lupa orang tua saya, guru saya hadirkan. Makanya kalau sudah orang mengamalkan Fatihah cara ini, nggak mungkin lupa. Karena disebut namanya. Misalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah kepada orang-orang yang masih hidup. Syekhna, masyayikhna, guru kita sebut. Walidina, orang tua kita disebut. Orang tua, saudara kita, ikhwan, auladkum, masyayihin, walidikum, ikhwan, saudaraku, saudaramu semuanya. Sampai kita berusaha mengingat. Kita tambah, cuma tidak di situ. Wa kullu man, setiap orang yang kumpul di tempat ini, musyahidin, para pemirsa, kita hadirkan. Mustami'in, para pendengar, murid-murid kita baca. Kita bacakan, jangan lupa kita mendoakan orang. Kalau doa jangan egois. Semakin banyak doa kita umumkan, semakin mudah diangkat oleh Allah untuk diterima. Baru setelah baca Fatihah, baru kita masuk istighfar. Minimal 7 kali. Baginda Nabi SAW itu orang yang tidak ada dosa, tapi istighfarnya begitu banyak, kayak orang kebanyakan dosa. Kita yang banyak dosa ini, istighfarnya kayak orang tidak punya dosa. Problem kita ini. Nabi itu yang nggak ada dosa, tidak ada duduk di majelis berdiri kecuali 70 dalam riwayat. 70 istighfar, 70 kali istighfar. Dalam riwayat sehari minimal 70 kali. Istighfar yang serius. Maka kita baca istighfar itu minimal juga 70 kali. 70 istighfar misalnya. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang berkualitas dong, sambil menyadari istighfar, astaghfirullahaladzim mataku, ampuni dosa-dosa telingaku, ampuni dosa ya Allah tanganku, ampuni dosa syahwatku, ampuni dosa, terus astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang khusus astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kalau bicara tentang keutamaan istighfar, banyak nanti. Allah membebaskan kita dari kegelisahan, dari kesempitan rezeki segala macam, banyak daripada istighfar.
Itu tentu akan ada syarah sendiri tentang istighfar. Nah, ini istighfar kita hadirkan dalam doa atau zikir yang kita baca di malam hari. Ini dibaca biasanya adalah sebelum tahajud, waktu tahajud, setelah tahajud, anak-anak santri. Setelah baca istighfar, kita bersalawat kepada baginda Nabi. Salawat yang paling agung, salawat namanya salat Ibrahimiyah. Salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah. Kalau anda punya salawat, semua salawat bagus, istimewa, salawat yang dijazahkan oleh guru-guru hebat, tapi tidak ada yang mengalahkan salawat Ibrahimiyah ini. Kenapa? Salawat ini yang mengajarkan langsung baginda Nabi SAW. Dan kebetulan salawat ini semua orang hafal. Yang kita baca dalam salat namanya salat Ibrahimiyah, karena disebut nama Ibrahim sehingga disebut salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca salawat 3 kali. Kemudian setelah itu kita masukkan salawat Fatih. Salat itu adalah memang kami hadirkan, kami susun waktu itu untuk menyadarkan diri kita tentang keperluan hajat kita. Kita demen yang Fatih namanya pembuka. Karena di dalamnya kalau kita terjemahkan salawat Fatih itu Allahumma sholli wa sallim, ya Allah limpahkan salawat dan salam, limpahkan kesejahteraan, limpahkan kedamaian, limpahkan keselamatan, limpahkan segala kebaikan ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kita ambil dari 2 nama Nabi, Al-Bashiri wan Nadhiri, Nabi yang selalu memberikan kabar gembira, dan Nabi yang selalu mengingatkan kita agar tidak terjerumus dalam kesengsaraan. Al-Bashir, kabar gembira. Nadhir, mewanti-wanti, mengingatkan kita. Dan 2 sifat ini adalah sifat untuk 2 nama baginda Nabi, mengajak kepada kebaikan, menghentikan orang dari ketidakbaikan. Karena itu pemulaan dari kita untuk mengajak dalam berdakwah lah, bahasa lain berdakwah. Sehingga salawat itu kami hadirkan agar upaya kita untuk mencari kebaikan dimudahkan. Kita sebut Al-Bashir, baginda Nabi yang memberikan kabar gembira. Harapannya adalah tidak ada kabar gembira dari baginda Nabi kecuali kita bisa melakukannya. Wan Nadhir, tidak ada peringatan dari Nabi kita kecuali kita sudah bisa menjauhinya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadhiri, alladzi yang tanfatihu, akan terbuka bihi, dengan baginda Nabi, abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Ini maknanya. Dan memang Nabi itu adalah pintu kebaikan, pembuka pintu kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali diajarkan Nabi. Kebaikan apa? Ibadah, iya. Berurusan dengan sama, diajarkan. Cuman kita susah masuknya kalau tidak bimbingan dari Allah. Tidak ada pintu kebaikan kecuali dibuka oleh Rasulullah. Tanfatihu bihi, akan terbuka bihi dengan Nabi, abwabul khairi, pintu kebaikan. Wa tankhaliqu, dan akan tertutup bihi dengan Nabi, abwabus syarri, segala pintu kejelekan. Tidak ada pintu kejelekan kecuali Nabi telah menutupnya. Jangan lakukan itu. Jangan dekati ini dan seterusnya. Maka Al-Bashir wan Nadhir allati tanfatuhu bi wa tanqalibu wa ala alihi. Kemudian salawat kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat. Ali al-Athhar, keluarga Nabi yang disucikan, wa ashabil akhyar, dan juga sahabat Nabi pilihan Allah, orang-orang baik pilihan Allah. Nah, ini salawat, ini namanya salawat Fatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadhiri alladzi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanghaliqu bi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Kemudian setelah itu kita baca apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus, istighfarnya Nabi Yunus. Supaya tahu ceritanya biar lebih khusyuk, kenapa kok doa itu dipilih. Nabi Yunus itu ceritanya waktu itu mengajak umat kepada kebaikan. Rupanya di saat umatnya belum menyambut Nabi Yunus, ya mungkin ya, ini orang kok gak mau ikut. Lalu umatnya ini ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Pergi dah, orang gak mau dinasihati, ya sudahlah, aku pergi. Pergi Nabi Yunus naik kapal. Rupanya kapal ada kendala. Kebiasaan waktu itu adalah diundi. Yang kena undinya hanya diceburkan karena diganggu oleh ikan. Betul, undiannya jatuh kepada Nabi Yunus. Diundi lagi, jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Sampai beberapa kali jatuh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke laut.
dimakan oleh ikan, di dalam perut ikan. Nah, setelah di dalam perut ikan, di situ Nabi Yunus mengadu kepada Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk mengadu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, ini sesungguhnya aku minadh dhalimin, orang zalim. Nah, zalimnya itu apa? Zalimnya itu zalimnya kita. Kita sering mungkin kalau ngajari anak kita, nasihat anak kita, kemudian anak kita gak segera dengar, kita marah dan bosan. Atau kita ngajak umat untuk kebaikan, kadang kita bosan. Ya sudah, nggak mau, ya sudah. Ini sebuah kesalahan. Kita sering mengajak kepada istri, kepada pasangan, saudara, kepada kebaikan, gara-gara mereka tidak mengikuti saja, sudah. Ya sudah, nggak mau, ya sudah. Akhirnya Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus, dimakan perut ikan, dimakan ikan. Sebabnya apa tadi? Bosan mengajak kepada kebaikan. Kita sering begitu mungkin dengan karyawan kita mungkin yang punya usaha, disuruh sholat bandel, jangan bosan, tetap saja. Disuruh ngaji nggak mau, nggak boleh bosan. Dan orang ikhlas itu nggak akan bosan berdakwah. Kalau kita ngajak kepada satu orang, dia tidak mau mengikuti omongan kita, kita tetap dapat pahala. Ngajak yang kedua, dia belum mau, kita tetap dapat pahala. Maka jangan ragu untuk mengajak orang di rumah kita kepada kebaikan. Jangan sampai kita tinggalkan, nanti makan ikan. Artinya ada ujian dari Allah. Lah kita perlu beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian dijelaskan para ulama, ini adalah yang beristighfar ini akan dimudahkan oleh Allah dari kegelapan. Kisah Nabi Yunus berada dalam kegelapan malam, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan perutnya ikan. Di saat Nabi Yunus berada di dalam kegelapan, mengadu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akan Allah keluarkan. Maka siapapun hari ini yang dalam kegelapan dan kegelapan hidup, ada kegelapan ekonomi, rumah tangga dan seterusnya, berbanyaklah baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada kegelapan yang terjadi ini kecuali karena aku pernah zalim. Ya Allah, zalim pada istriku, zalim pada keluargaku, zalim. Disinilah nanti akan dibukakan oleh Allah. Maka kita hadirkan dalam doa ini, Idul Fatih ini. Setelah itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah doa yang diajarkan Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Perlindungan, minta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang ada, yang Allah ciptakan. Ketidakbaikan, macam-macam ketidakbaikan, ada sengat, ada banjir, ada apapun yang tidak baik, yang membahayakan kita. Kita minta perlindungan dari Allah. Di situ kita perlu perlindungan setiap saat untuk diri kita, anak kita. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Selanjutnya, bismillah, dari Nabi semuanya itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, dengan nama Allah. Kalau sudah dengan nama Allah, tidak ada yang membahayakan apapun, yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang membahayakan. Artinya apa? Kita minta kepada Allah agar dihindarkan dari bahaya. Kalau sudah oleh Allah jauhkan dari bahaya, ya sudah akan dijauhkan, termasuk bahaya nanti di akhirat, dari bahaya neraka. Setelah itu, ini ringkas, sarah ringkas tentang zikir itu, biar tahu waktu kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Termasuk kita kalau masuk ke tempat-tempat yang membahayakan, baca doa ini insyaallah akan dilindungi. Artinya kita ikhtiar secara zahir, kemudian secara batin minta kepada Allah. Mau minum, khawatir minum itu membahayakan kita, kita baca ini. Tapi ikhtiar dulu, jangan minum racun langsung ngomong bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, semoga tidak bahaya, racun mati nanti tetap. Bukan itu maknanya. Kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berhati-hati, hanya Engkau yang bisa menjaga. Itu diajarkan Nabi. Doa itu, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi, bismillah dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan membahayakan. Bismihi dengan nama Allah, ma ismihi dengan nama Allah, sesuatu di langit ada di bumi, ya, tidak akan membahayakan nanti insyaallah. Nah ini, kemudian setelah itu baca baqiyat sholihat, satu zikir yang dinamakan baqiyat sholihat, sesuatu yang abadi, yang jadi disebut sebagai tanaman surga. Artinya kita bercocok tanam untuk kita petik di surga, yaitu satu zikir yang disebut dengan al-baqiyatus sholihah, sesuatu yang bakal abadi, dan itu adalah amalan yang luar biasa besar, yaitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya itu kita baca semuanya dalam zikir itu. Kemudian setelah itu kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binas sekali.
Tentang 3 ayat ini, Qul huwallahu 3 kali. Ada hadis Nabi SAW banyak tentang keutamaan Qul huwallahu dibaca 3 kali. Di antaranya apa? Kita mendapatkan pahala baca Al-Quran seutuhnya. Pahalanya. Nah, paling tidak kita setiap hari punya pahala seperti itu. Baca Qul huwallahu 3 kali. Kemudian ada lagi keutamaan yang tidak perlu kita sebutkan saat ini karena waktu. Banyak keutamaan dan insya Allah nanti akan dihadirkan satu syarah keterangan tentang Al-Wirdul Fatih. Tapi bukan berarti Anda tidak baca Quran lagi, nanti cukuplah dengan 3 Qul huwallahu saja. Bukan begitu. Artinya Anda baca Al-Quran tetap, tapi dengan Qul huwallahu 3 kali Anda mendapatkan keutamaan Al-Quran seutuhnya. Nabi menyebutkannya. Setelah itu Anda baca Qul huwallahu falaq, Qul a'udzu binanas. Itu adalah banyak diantaranya kalau bicara tentang keutamaan yang sifatnya sesuai dengan maknanya. Kalau ta'awud mu'awwidhataini, 2 surat untuk perlindungan dari bermacam-macam. Qul a'udzu, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nasi, dengan Tuhannya manusia. Aku berlindung dengan Tuhannya manusia, yaitu Allah Malikil ilah, min syarril waswasil khannas, daripada gangguan-gangguan adalah makhluk yang tersembunyi, setan. Dan juga dari gangguan jin dan manusia. Jadi itu adalah mu'awwidhataini. Nah, hanya keutamaannya ini. Keutamaannya banyak, diantaranya jangan lupakan 2 ayat ini, baik Anda secara baca khusus atau baca dalam irama zikir seperti ini. Kalau khusus, ini tolong ibu-ibu dan semuanya untuk diri dan anak kita. Kalau tidur jangan Anda tidak baca minimal 2. Nabi mengajarkan kalau mau tidur baca mu'awwidhatain ini, Qul a'udzu falaq sama Qul a'udzu binnas. Kemudian riwayat lain ditambah ayat kursi. Kemudian setelah itu Anda tiupkan sambil meludah tabrak keluar ludah, diusapkan di wajah dan di badan semampu Anda nyampe. Dengan ini akan terlindung nanti. Setelah itu gak usah takut nanti kena santet, kena sihir dan sebagainya. Yang jadi masalah dia lebih percaya pada tukang sihir daripada doa Nabi. Nggak ada nanti setelah itu sudah. Santet ada, sihir ada. Tapi kalau Anda serius, aman. Nggak ada setelah baca ini lalu masih ragu-ragu. Ini dari Nabi. Tentu lebih kuat daripada tukang sihir manapun. Sihir yang Fir'aun sekarang. Nah, ini bacanya yang serius, meyakini. Termasuk dalam riwayat lain, Nabi membacakan untuk anak cucu-cucu beliau, Sayyidina Hasan Husain. Jadi Nabi membacakan kalau putra Anda tidur, bacakan Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, ditambah ayat kursi, Anda tiupkan di telapak tangan Anda ucapkan di wajah sampai badannya. Menjelang tidur mereka. Setelah itu tidak usah takut macam-macam. Enggak usah takut gangguan setan dan sebagainya, enggak ada. Aman insyaallah. Ini resep dari Nabi. Makanya resep harus diyakini karena Rasul yang mengajarkannya. Nah, bisa khusus dalam sholat, bisa Anda baca dalam zikir kayak tadi itu. Belum lagi nanti ada banyak keutamaan tentang mu'awwidhatain itu. Kemudian setelah itu kita baca apa? Kita pungkasi dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian diakhiri dengan Amanar Rasulu. Itu adalah pungkasan Baqarah. Itu tadi hadis Nabi, agar doa dikabul oleh Allah baca surat Al-Fatihah dan khawatimil Baqarah. Al-Fatihah dan khawatimul Baqarah, Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, sampai akhir. Kemudian setelah itu kita berdoa. Doanya sendiri-sendiri. Makanya Wirdul Fatih bisa dibaca bersama-sama. Tapi untuk selalu bersama-sama kan tidak selalu kita dengan kawan. Bisa saja kita sendiri di rumah kita. Paling tidak tolong kalau berzikir itu ada tuntunannya biar ngarah apa yang kita minta. Ngarah yang kita minta. Dari zikir-zikir tadi. Dan hendaknya kita setiap hari punya zikir yang rutin. Disitulah nanti akan ada tampak, akan kita rasakan hikmah, keutamaan daripada zikir-zikir tersebut. Setelah itu doa diakhiri dengan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Nah, ini adalah disebutkan para ulama, kalau orang sudah doa kepada Allah Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah yang Maha Kasih, itu adalah rayuan dahsyat kita, merayu Allah. Ya Allah, Engkau adalah Maha Kasih di antara yang punya kasih sayang. Ada hamba berkasih sayang, berasa Engkau adalah Maha Kasih. Maka kalau Maha Kasih, ya nggak mungkin dong tidak berkasih sayang kepada kita. Doa tidak mungkin dikabul. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya, Ya Allah, Engkau Maha Kasih kepada Allah. Maka ini menjadi sebab juga dikabul doa kita. Kemudian jika ada kesempatan tambahannya,
Kalau memungkinkan, kita pungkasi dengan namanya sujud syukur. Sujud syukur itu memang umumnya, lazimnya adalah kalau kita mendapatkan karunia, nikmat yang Allah memberikan kita nikmat, misalnya ada bencana kita selamat, sehat, ada gempa kita selamat, atau apa saja. Lalu kita dianjurkan sujud syukur. Dan sujud syukur di dalam madhab kita Imam Syafi'i lain dengan madhab lain, madhab Hambali lain dengan kita. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, sujud syukur itu mensyukuri nikmat. Lah, mensyukuri nikmat ini kan kalau dalam bahasa fikih memang nikmat yang mengagetkan kita, yang betul dirasakan saat itu baru kita sujud syukur. Tapi kita ingin menjadi hamba yang selalu kaget dengan nikmat. Maksudnya apa? Dikit-dikit merasakan nikmat. Termasuk, mohon maaf, kita bisa bangun malam ini adalah nikmat dari Allah. Semua nikmat kita sering bersyukur. Misalnya bangun rumah, anak sembuh dari penyakit, kita sering bersyukur. Tapi kita jarang bersyukur kepada Allah karena karunia agung namanya kesempatan beribadah. Coba, jarang bersyukur, padahal ini nikmat besar dari Allah, kita bisa bangun malam. Kalau Allah tidak menghendaki kita bangun malam, ditidurkan dari tadi. Dibangun oleh Allah, maka layak kita sujud syukur. Sujud syukur dalam madhab kita Imam Syafi'i seperti sholat dengan wudu menutup aurat. Allahu Akbar. Niat sujud syukur pakai bahasa Jawa juga sah. Aku niat sujud kepada Allahu Akbar. Kemudian ada sujud. Yang Anda baca dalam sujud seperti sujud dalam sholat. Atau tasbih apa saja. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Boleh sujud, tasbih intinya. Minimal terserah 1 kali cukup, 3 kali. Kalau Anda pengen lebih leluasa, lebih banyak dari itu. Bebas sujud, tasbihnya berapa kali. Diupayakan ganjil. Setelah itu Allahu Akbar, duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Seperti dalam sholat. Sujud syukur. Nah, harus punya wudhu dalam madhab Imam Syafi'i. Pas kita di satu acara yang dengan salah satu, ini acara cerita ya, salah satu pelatih sepak bola waktu itu, yang pelatih sepak bola nasional cerita gimana tentang keadaan di lapangan dan sebagainya. Ada pengen sujud syukur tapi kan tidak punya wudhu. Oke lah, ikut madhab lain gak apa-apa. Daripada yel-yelnya syukurannya adalah ngerobek baju dan sebagainya, habis menang main bola langsung sujud syukur di lapangan, sah boleh, ikut madhab yang lain. Gak apa-apa. Jadi sujud syukur madhab lain caranya itu. Maka tidak usah disalahkan orang-orang yang sujud syukur tanpa wudhu, biarpun dengan tanpa takbir. Bahkan yang lain nggak pakai takbir, langsung sujud dan selesai. Itu madhab lain. Madhab Syafi'i seperti sholat, Allahu Akbar, sujud. Nah, yuk itu kita jadikan amalan setiap hari. Dan wirdul fatih yang kita baca tadi, berapa waktu coba kalau Anda tahu? Kalau rame-rame paling tidak 10 menit, coba nanti 10 menit. Kalau sendiri Anda bisa 5 menit, 7 menit, lebih cepat sedikit. Tapi rapi, istiqomah. Enggak lama, enggak. Dan Anda sudah hafal itu semuanya. Makanya kami berharap anak-anak segera diterbitkan tentang syarahnya itu, penjelasannya supaya kita lebih mantap dalam berdoa. Al-Wirdul Fatih itu. Dan boleh Anda sebarkan, Anda ibu, agar orang itu di dalam memanjatkan doa itu ada bimbingan. Tidak liar, tidak kemana-mana lalu banyak yang lupa. Itu adalah hal yang sangat kita perlukan dalam Al-Wirdul Fatih itu. Kurang lebih seperti itu, dan nanti kita hadirkan di sepanjang bulan Ramadan ini tujuannya untuk belajar. Nanti tolong di luar Ramadan diamalkan itu semuanya dengan ringan. Maka dari itu kami ijazahkan kepada semuanya. Biarpun ijazah itu gak perlu di sini. Kenapa? Itu dari Nabi kok pakai ijazah-ijazahan. Itu adalah pendidikan dari Nabi, disebutkan dalam riwayat dari Baginda. Cuman ijazah itu sebetulnya hanya untuk mengikat saja. Bahwasanya kita ada hubungan spesial. Kita ada hubungan spesial. Ijazah bisa saja orang lebih muda pada yang lebih tua. Ada ijazah guru kepada murid. Bahkan ada guru ngambil dari murid karena murid yang punya kelebihan tentang sanad ilmu atau yang lainnya. Ijazah itu penyambung supaya ada kesadaran bahwasanya kita ada sambung hati. Maka kami ijazahkan semuanya. Dan bagi yang sudah punya amalan dzikir dari masyayikh, lakukan itu semuanya. Wong ini sifatnya tambahan cuma 5 menit saja kok, 7 menit. Cuman Anda rutinkan setiap tahajud, jangan langsung lelap tidur. Minimal 7 menit Anda bertahan, bersabar, lalu memohon kepada Allah. Baik, ini saja insya Allah. Dan kami ijazahkan pada semuanya untuk baca Al-Wirdul Fatih. Kami ijazahkan. Jawab, kami terima ijazahnya. Qabiltul ijazah. Insya Allah, bismillah. Ini insya Allah seperti ini. Hari ini muqaddimah saja. Dan insya Allah nanti renungannya yang lebih dalam lagi adalah esok hari, malam besok insya Allah.
Seperti biasa pukul 1 tepat. Ini saja, Masya Allah. Nuhibbukum fillah, nuhibbukum fillah, nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.